Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rogarmi. Di sini akan menjelaskan ringkasan tentang tata tulis karya ilmiah yang berjudul Karya Ilmiah dan Penelitian. Karya tulis ilmiah atau KTI yang bercorak suatu penelitian mempunyai bentuk yang tersendiri dari 3 KTI yang lain, yaitu dia mempunyai secara spesifik satu hipotesa yang kemudian harus dibuktikan dalam langkah penelitian. Biasanya KTI ini dibuat oleh peneliti atau ilmuwan sebagai laporan hasil dari penelitian dan riset yang dilakukannya. Setiap karya tulis ilmiah yang dihasilkan seseorang tidak serta-merta dapat digolongkan langsung ke dalam KTI, karena KTI itu memiliki beberapa cirinya, yaitu mengupas dan mempermasalahkan pengetahuan, menyerahkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah, serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu KTI mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam KTI. Ilmu pengetahuan atau sering dinamakan sains berbeda dengan pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan sering disebut pula dengan pengetahuan ilmiah, dan ada juga pengetahuan non-ilmiah, yaitu gejala yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dan logis. Penggunaan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini merupakan karya manusia yang dituangkan secara tertulis dan mengusung suatu perkembangan ilmu. Karya tulis ini menandai keberagaman pemikiran manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pembelajaran menulis karya ilmiah di sekolah-sekolah Indonesia tidak dilakukan secara khusus. Pada umumnya, kemampuan menyusun karya tulis ilmiah yang dimiliki para pelajar kemungkinan semakin besar karena dia mampu melatih dirinya. Di sekolah-sekolah seperti SMP atau SMA, tidak ada jam khusus atau jam lebih untuk membuat KTI ini. Para siswa hanya dikasih teori dasar atau pembelajaran materi-materi dasar sehingga tidak terlalu menguasai KTI. Karya tulis ilmiah populer telah diuraikan di atas bahwa ciri satu KTI, yaitu diantaranya adalah bahwa KTI itu adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Yang dimaksud populer sini ialah dikenal dan mudah dipahami oleh orang banyak. Tidak semua ilmuwan itu dapat memahami cara tingkatan berpikir seseorang dalam masyarakat umum. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa menulis karangan ilmu pengetahuan populer itu adalah membuang waktu, dan karangan ilmu pengetahuan yang ditulis tidak dengan teknis itu tidak lengkap dan tidak esok atau tidak bermutu. Cara untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan dalam karya tulis ilmiah populer itu bermacam-macam, tetapi umumnya adalah sebagai berikut. Menyatakan hasil. Biasanya KTI itu berisi tentang riset-riset ilmuwan, kemudian setelah dia mendapatkan hasil, dia dituangkan dalam bentuk KTI. Sejarah kerja ilmuwan penemuannya, biasanya sejarah penelitinya itu juga dibuat dalam bentuk KTI. Lanjut ada deskripsi jalannya percobaan atau pengamatan. Dengan cara ini, penulis karangan ilmu pengetahuan populer seolah-olah melihat sendiri proses percobaan dan pengamatan yang dikerjakan oleh penemunya, serta fiktif tetapi berdasar ilmu. Penulis yang berdaya imajinasi tinggi dan berpengetahuan ilmu dapat menulis cerita fiktif. Biasanya penulis juga membuat cerita fiktif, namun berdasarkan ilmu dan riset yang sudah dia temukan. Tidak jarang juga banyak juga cerita-cerita fiktif yang dibuat oleh peneliti tersebut yang menjadi sebuah film. Elemen dari 5 komponen adalah satu halaman depan. Bagian judul proposal mencangkup judul tesis atau studi, nama jurusan dan fakultas, nama dan nomor mahasiswa, bulan dan tahun. Bagian ringkasan proposalnya itu memuat abstrak ringkasan tentang proposal. Di yang pendahuluan, pengantar dan latar belakang atau masalah studi, pertanyaan penelitian kunci, tujuan penelitian, delimitasi studi, itu apa usul dari permasalahannya agar keterbatasan studi dapat ditata atau diselesaikan. Yang kelima, signifikasi penelitian. Yang ketiga, tinjauan literatur dan kerangka teoritikal. Tinjauan atas karya terdahulu dalam bidang yang dikaji relevan dengan pertanyaan penelitian. Yang keempat, prosedur penelitian, meliputi rencana penelitian dan teknik atau metode yang diusulkan. Itu selain tentang desain studi, konsep kunci dan definisi dari istilah-istilah penting, data atau sumber informasi, pengumpulan data atau informasi yang diusulkan, metode yang diusulkan untuk menghasilkan data, kerangka kerja, biasanya meminjam dari sebuah teori yang menuntun studi Anda, dan tentang masa studi atau timeline dan budget.
Yang terakhir, referensi. Daftar semua karya yang ditulis dalam proposal direferensi dengan benar-benar. Judul proposal memperhatikan hal berikut. Nah, biasanya judul itu berkisar antara 12 dan 15 kata, memadai untuk menyampaikan tujuan studi. Judul membuat 3 aspek yang penting, yaitu variabel, latar, dan subjek studi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.